Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Minyak Pelet Pemikat Sukma. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Hari pertama masa orientasi di sekolahku, ada salah satu hal yang kusadari. Ada seorang gadis cantik, blasteran Indonesia sama Jepang. Cinta namanya. Dia duduk di sebelahku sambil memperhatikan Pak Yono, kepala sekolah kami, memberi sambutan pembukaan acara MOS. Tak sedikit pun aku dengar apa yang dikatakan Pak Yono. Pikiran dan mataku berkonsentrasi pada bidadari berkulit merah muda yang ada di sebelahku ini. Sesering mungkin aku mencuri pandangannya. Cantiknya makhluk Tuhan yang satu ini. Aku bergumam dalam hati sekali pandangan mata kami bertemu. Dia tersenyum padaku. Manisnya gadis ini. Kembali aku menarik napas panjang. Pikiranku melayang-layang. Tangan kananku menompang dagu, melamun membayangkan kami berdua berjalan berpegangan tangan di lorong sekolah ini. Pasti banyak yang akan iri padaku. Namun apa daya, aku bukanlah siapa-siapa baginya. Bahkan bagi dunia ini, bagaikan mendapat durian runtuh. Aku bisa bersekolah di sini, di sekolah ternama di Jakarta. Jika bukan karena kemurahan hati bos bapakku, mana mungkin keluargaku bisa menyekolahkanku di sini. Bapakku hanya sapang di pabrik rokok Sampurna karena pengabdiannya selama 2 tahun sebagai satpam. Kala itu, begitu mendengar aku yang menjadi juara umum sewaktu SMP dan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah menengah ke atas, bos bapakku memberi biaya untuk sekolah di sini agar bakat dan kepintaranmu tak sia-sia, kata bos bapakku. Sebulan setelah itu, entah rezeki atau musibah, aku dan Cinta ditempati sekelas dan sebangku. Setelah kejadian ia meminjam pensilku di waktu MOS, aku nyaris tak berbicara padanya. Malu hati ini rasanya. Kegalauan ini membuatku berubah jadi susah tidur, tak enak makan, lebih suka menyendiri, dan sering melamun sore-sore di pos kamling dekat rumahku. Seringnya kau melamun, sampai-sampai tak kau dengar kami datang. Togar kawanku menepuk pundakku di belakang. Iya, ada apa toh? Rosa menipali. Gak apa-apa ah. Aku memalingkan muka dari mereka. Togar dan Rosa makin penasaran. Gimana? Kamu kenapa toh? Sini cerita. Kamu ini teman senasib sepenanggungan. Masa gak mau cerita? Kata Rosa memancing. Benar tuh, siapa tahu aku dan Rosa bisa membantu kau. Togar menambahkan. Aku memikirkan perkataan mereka. Gini kawan, sengaja aku beri jeda agar bertambah hikmat. Aku lagi suka sama orang, kataku setengah berbisik untuk menambah kesan rahasia. Cewek ya Tuan? Tanya Rosa. Bukan kambing. Ya cewek lah, kau bodoh, potong Togar sambil menjitak Rosa. Ya gitulah, kataku menghela napas panjang. Oh cewek toh, kalau itu aku bisa bantu kalian, kata Rosa. Aku dan Togar berpaling kepadanya. Beneran nih? Kami serempak bertanya tidak yakin. Apa kalian lupa? Bapakku itu kan orang pintar, dukun paling hebat di kampung ini. Rosa berkata membanggakan bapaknya, yang satu-satunya dukun di kampung kami. Terus? Tanya kami berdua, belum mengerti. Ya kita serahkan saja sama bapakku. Cinta ditolak dukun bertindak, kata Rosa mantap. Boleh juga sih di Rosa ini. Togar menganggut-nganggut sambil memegang dagunya yang tak berjanggut. Tapi apa nggak jadi masalah nantinya? Aku meragu. Tidak mungkin lah. Bapak si Rosa ini kan sudah terkenal kesaktiannya. Cuma anaknya ini aja yang agak-agak.
Togar tidak melanjutkan kata-katanya, malah melirik Rosa dengan pandangan mengejek. Koyo kowe paling sempurna ae, Cuk. Balas Rosa pada Togar. Pokoknya tak jamin aman deh, Don. Rosa menambahkan, Ya sudah, ayo kita ke rumahmu. Daripada aku kalau begini. Jawabku pasrah. Sesampainya di rumah Rosa, kami disambut Pak Pujo, ayah Handa Rosa. Wah, tumben kalian berdua main kemari. Sapa Pak Pujo. Iya Pak, ini temanku ada masalah. Kata Rosa pada bapaknya. Masalah apa toleh? Kata Pak Pujo kembali berbahasa Jawa. Masalah cewek Pak. Kata Rosa tunduk poin. Begini Pak. Aku bingung dan malu menjelaskannya. Kusikut lengan Rosa. Jadi gini loh Pak, temanku ini Rosa menepuk bahuku. suka sama cewek. Nah dia mau minta tolong sama bapak. Rosa menjelaskan pada bapaknya. Oh gitu. Pak Pujo menganggut-nganggut. Kamu yakin Don mau bantuan saya? Pak Pujo menanyakan. Sudah 1 bulan saya tidak enak makan, tidak bisa tidur, dan susah belajar Pak. Hanya bapak yang dapat membantu saya. Kataku setengah memohon. Kembali Pak Pujo memanggut-manggut. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam. Kalian duduk dulu di sini. Kata Pak Pujo pada kami. Semenjak dia masuk ke dalam kamar yang ditutupi tirai hitam, kemudian keluar membawa botol bening kecil yang berisi cairan bening kekuningan. Ini namanya minyak pemikat sukma, minyak pelet, paling ampuh sejagat raya ini. Nanti cukup kamu mengoleskan atau menyentuhkan minyak ini dengan tanganmu pada kulit gadis itu, maka dia akan menyukaimu lebih dari apapun dan pergunakan sebaik-baiknya. Tita Pak Pujo menyerahkan minyak pelet itu kepadaku. Terima kasih banyak Pak. Ku ucap terima kasih pada Pak Pujo. Saat aku menyerahkan sejumlah uang untuk membayar minyak pelet itu, Pak Pujo menolaknya. Tidak usah Don, kamu dan Rosa sudah berteman sejak lama. Saya berikan minyak itu dengan cuma-cuma. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Aku berpamitan. Tunggu Don, Cegah Pak Pujo. ada satu hal yang mau saya ingatkan. Cinta sejati tidak didapat dengan minyak pelet itu. Kata Pak Pujo bijak. Ya Pak, saya mengerti. Jawabku sekenangnya. Aku pun berpamitan dan kembali ke rumah. Kau akan jadi milikku Cinta. Batinku. Di sekolah aku mencari cara agar dapat mengoleskan minyak pelet pemikat sukma itu pada Cinta. Akhirnya aku dapat alasan yang tepat. Cinta, Panggilku gugup. kamu udah buat PR fisika belum? Tanyaku. Oh, fisika. Udah. Jawabnya. Boleh pinjam gak? Aku lupa bikin kemarin. Tanyaku penuh harap. Ya boleh. Bentar ya, aku ambilkan dulu. Saat aku terima buku itu, sengaja aku sentuh tangannya dengan tanganku untuk mengoleskan minyak pelet. Saat ku sentuh tangannya, terjadi perubahan ekspresi pada wajahnya. Raut wajahnya membias memerah. Aku menunggu reaksinya. Cinta tersenyum manis padaku. Aku tak tahu apa pelet ini berhasil atau tidak. Aku coba mengajak untuk pertama kalinya. Cinta, ke kanan yuk. Aku tes keampuhan minyak pelet ini. Ayo. Jawabnya singkat dengan wajah berseri. Yes, aku berhasil. Hatiku terlonjak kegirangan. Kami berjalan bersama menuju kantin sekolah. Ku gandeng tangannya. Cinta tertunduk, malu-malu pasrah. Berbunga-bunga hatiku melihat pandangan iri bercampur heran seisi sekolah. Sepintas kulihat Rosa dan Togar menunjuk kami dengan ekspresi tak percaya. Macam mana pula nih? Kenapa si Doni itu bisa berpegangan sama cewek itu? Kata Togar. Mungkin itu Gar yang bikin kawan kita pusing selama ini. Rosa menggelengkan kepalanya, menatap Doni dan Cinta
berjalan ke kantin. Ah sial, tahu gini, dari dulu aku minta barang itu sama bapakmu. Belum rezekinya, Gar. Cinta tersenyum, tersipu duduk berharap denganku. Kami duduk berdua, nasi goreng kantin serasa 5 kali lebih enak. Dunia bagaikan milikku dan Cinta. Hanya ada kami berdua yang lagi nebeng di kontrakan sebelah. Semenjak itu, interaksi kami semakin intens. Kemanapun kami selalu berdua, bagaikan orang pacaran. Indahnya dunia ini. Pernah suatu kali, aku ajak Cinta nonton bioskop. Hubungan dengan Cinta membuat duniaku terasa jauh lebih indah. Rosa yang berbadan tambun, kini kulihat bagaikan model obat diet. Togar yang bermuka kaku persegi, kulihat bagaikan personal super junior. Pelajaran serasa semakin gampang untukku kerjakan. Singkat cerita, Cinta adalah suplemen kehidupan yang dapat membuat tai kucing terasa magnum gold. Walaupun mempunyai kekasih, tak membuat hubungan pertemananku dengan Togar dan Rosa terputus. Kami masihlah 3 serangkai yang selalu bersama. Mungkin pada jam sekolah, aku selalu bersama Cinta. Tapi sepulang sekolah, kami tetap akrab seperti sedia kala. Sore ini aku dan Rosa duduk di pos ronda kesayangan kami. Kupetik gitarku sambil mendengar lagu-lagu pop alay kesukaan anak muda zaman sekarang. Rosa pun menimpaliku bernyanyi, mulai dari Armada hingga Kangen Band. Entah kenapa, tiba-tiba aku jadi hafal lagu-lagu single mereka. Togar menyalakan sebatang rokoknya dan bertanya padaku, "Jadi, gimana hubunganmu sama si bule itu?" Bagaimana ya?" Pertanyaan Togar membuatku mau tidak mau menarik kedua sudut bibirku ke samping. "Ya lancar lah, seperti biasa." Bagaimana ya?" Alis Togar bertemu dan pandangannya menyamping. "Sebenarnya ada yang mau kutanyakan padamu." "Apa, Gar?" "Paling dia mau minta sisa minyak pelet dari bapakku." Potong Rosa. "Ah, bukan itu kawan. Begini, apa pacarmu itu punya..." Togar mulai menggaruk kepalanya. "Punya apa, Gar?" Aku jadi penasaran pada kawanku ini. "Punya itu apa toh, Gar? Ngomong sing genah, Gar." Kali ini Rosa ikutan penasaran. "Punya anu." Aku yakin seluruh kutu di kepala Togar pasti sudah rontok semua karena garukan tangannya semakin keras. "Punya sepupu atau apalah yang sejenis." Kulit Togar yang kecoklatan berubah warna menjadi merah kehitaman, bagaikan kepiting bakar yang telah diangkat. "Sejenis? Maksudmu iku apa toh?" Rosa menyuarakan suara hatiku. Kebingungan kami sama rupanya. "Ya itu, sama-sama bule gitu." Togar membalikkan badannya, menahan rasa malu. Aku dan Rosa saling berpandangan dan memegangi perut kami menahan tawa. Pertahanan tawa Rosa jebol rupanya. "Kamu ini Gar, Doni yang ganda saja, pusing lo. Lah kamu, yang rupanya pas-pasan kok tertarik sama bule. Eleng Gar, eleng." Togar tersenyum kecut mendengar ejekan Rosa. Namun ada nada optimis saat dia berkata, "Namanya juga usaha. Siapa tahu aku bisa memperbaiki turunan. Ya kan? Ya sudah. Nanti ku tanyakan sama Cinta." Kataku menepuk bau Togar. "Beneran nih Don?" Ada benar harapan di mata Togar. "Ya kau sabar tapi ya." Jawabku meyakinkannya. Bersama Cinta, waktu terasa begitu cepat. Tak terasa libur semester pertama sudah di depan mata. Tak kuduga, Cinta kekasihku mengajak aku liburan di villa milik ayahnya yang terletak di pesisir pantai. Karena aku tidak punya kegiatan saat liburan semester nanti, aku mengiyakan permintaan Cinta. Baik aku maupun Cinta berbohong pada orang tua kami
dengan mengatakan liburan bersama teman-teman. Padahal hanya kami berdua. Cinta menyetir mobilnya menuju villa. Aku yang sedari awal tidak bisa menyetir, hanya duduk di sebelah Cinta dengan perasaan tidak enak hati. Duh, laki-laki macam apa aku ini? Masa cewek yang menyetir? Aku hanya berkata dalam hati. Deburan ombak menyambut kami begitu sampai di villa milik keluarganya Cinta. Sebuah villa yang besar, 3 kali besar rumahku, dengan halaman yang luas, ditumbuhi padang rumput. Bangunan 2 bertingkat dengan cat putih dan coklat krem, dengan arsitektur campuran modern. Berjendela besar ini begitu megah bagiku. Tak henti-hentinya aku mengagumi villa ini. Jangan bengong dong, ayo masuk, kata Cinta dengan logat khasnya, mengajakku masuk. Aku masuk menenteng 2 tas yang berisi baju, sebuah tas laptop, dan sebuah tas kecil berisi kamera digital. Dekorasi khas modern minimalis menghiasi ruangan villa. Sofa putih yang terlihat empuk, sebuah meja kaca bulat, dan TV besar bertulis plasma menempel cantik di dinding berwarna abu-abu muda. Cinta mulai membuka semua gorden jendela villanya, membuat cahaya matahari sore masuk menyinari villa ini. Ku taruh semua tas di sofa dan membantu Cinta membuka gorden. Pada jendela belakang villa terdapat kolam renang persegi panjang. Di belakang villanya, dengan 2 pasang kursi hitam terbuat dari besi menghiasi pinggir kolam. Aku takjub pada keindahan dekorasi villa ini. Pengaturan tata letak yang tak pernah kulihat sebelumnya. Apa kamu lapar? Cinta bertanya sambil menarik gorden. Iya nih, lapar. Aku mengangguk pada Cinta. Cinta berjalan membuka kulkas dan melihat-lihat. Kamu mau telur, daging asap, ham, sosis dan roti? Cinta menjelaskan dengan bahasa yang ku mengerti. Boleh, boleh. Emang kamu bisa masak begituan? Oh, tentu. Aku pun hanya menganggukkan kepala. Kemudian aku lanjutkan membuka semua gorden di villa sambil memperhatikan Cinta yang serius dengan masakannya. Walaupun sedang memasak, ekspresi gadis itu lucu di mataku. Seorang anak dari orang kaya dengan tangan mulus yang pintar memasak. Sedikit aneh memang, tapi inilah yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kami makan masakan Cinta. Rasanya enak menurut lidah Indonesiaku. Sebuah sosis, beberapa lembar daging asap, sebuah daging ham, ditutupi telur mata sapi dan roti gandum, ditemani segelas sirup jeruk. Hanya satu yang kurang, yaitu nasi. Aku sejak kecil terbiasa makan nasi, dan sekarang dengan makan roti, perutku tidak merasa kenyang. Villamu gak ada yang nungguin? Aku bertanya sambil menyuap sepotong daging asap ke mulut Cinta. Ada Bina, tapi dia datang pagi untuk bersih-bersih. Jawabnya kemudian melanjutkan makan. Selesai makan, kami pun mandi bergantian. Sampai singkat ceritanya, sore itu aku terpana melihat keindahan karya sang pencipta terpapang indah di depanku. Aku duduk bersandar di tiang penyangga pos kampling sambil memeluk gitar kesayangan. Hidupku terasa tak bergairah sejak kejadian di Villa Anyer. Hari terasa berganti begitu cepat. Sejam aku menunggu, belum muncul juga kedua kawanku ini. Kulihat lagi jam yang menempel kalem di pos kampling. Ini sudah jam 4 sore. Harusnya mereka sudah di sini setengah jam yang lalu. Detik demi detik, menit demi menit, yang kutunggu tak kunjung muncul. Malah seorang mbak pedagang jamu tiba-tiba lewat di depanku dan menawari jamu galian rapat. Ini apa coba? Rasa bosan menunggu mulai menyerangku. Ku genggamkan jemari ini pada fret gitar dan memainkan kunci D. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tiba-tiba
Terdengar suara nyaring, siulan dari arah barat. Kulihat dua sosok berseragam putih abu-abu berjalan ke arahku sambil cengengesan. Yang satu gemuk dan yang satunya kurus. Mereka adalah kedua sahabatku, Rosa dan Togar. Di sini kau rupanya, Lai. Sapa Togar padaku. Aku hanya tersenyum lemah pada mereka. Kamu udah 2 hari ndak masuk sekolah. Dicariin terus sama si Cinta. Tanya Rosa. Belum sempat aku menjawab sapaan Togar. Iya, Ros. Aku menggeleng lemah. Ada masalah apa toh kalian? Aku terdiam sesaat. Ada rasa ragu untuk menceritakannya pada mereka. Kau bilang aja, Lai. Siapa tahu kami ini bisa membantumu. Kata Togar menepuk pundaku. Sebenarnya aku merasa takut. Takut kenapa kau ini? Masa laki-laki takut? Kata Togar sambil memasuki tangan ke dalam sakunya. Bukan itu, Gar. Aku merasa bersalah pada Cinta. Aku telah membuatnya menyukaiku dengan pengaruh minyak pelet dari Pak Pujo. Lah, terus apa yang bikin kamu takut, Don? Dari satu sisi, aku merasa bersalah padanya. Di sisi lain, aku takut jika aku mengatakan sebenarnya akan membuat aku kehilangan Cinta. Kedua temanku serempak manggut-manggut, bagaikan 2 orang speaker yang mulai mengerti dilema kejiwaan yang aku alami. Tapi, kamu benar-benar suka sama dia toh? Tanya Rosa. Aku mengangguk. Sayangnya, kan kamu sama Doi. Kali ini, Togar yang bertanya. Ya, aku sayang sama dia. Tapi, serius sama Mbak Cinta. Ya, aku serius. Tapi, Kau tak main-main sama Doi. aku tak main-main. Tapi, Mereka saling berpandangan dan mengangguk satu sama lain. Ajib sekali, pikir Doni. Semenjak mendatangi Pak Pujo, perempuan itu langsung membalas cintanya. Singkat cerita, pelet pemikat Sukma yang dilakoni Doni berhasil. Rosa dan Tegar yang waktu itu sedang pergi ke kota. Katanya ingin mencari pekerjaan. Sementara aku masih di kampung Banyu. Orang tuaku berjualan di pasaran. Berkat pelet pemikat Sukma itu, Cinta menjadi sangat tergila-gila. Perempuan itu cinta mati kepada Doni hingga ingin dinikahi. Awalnya, orang tuanya Cinta tidak setuju dengan pernikahan itu karena pekerjaan dan kondisinya Doni. kami tidak akan mengizinkan kamu menikahi anak saya kalau kamu belum sukses. Begitu kira-kira orang tua Cinta memaki Doni. Ultimatum itu membuat Doni frustasi. Ia tidak mengira pengasihan yang ia lakoni bisa berjalan mulus sesuai harapannya. Tak punya pilihan lain, Doni mencoba mencari dukun yang sakti. Ia tak lagi ke Pak Pujo karena kali ini ia akan melakukan lebih dari ilmu pelet. Doni mendatangi Mbah Mono untuk mencari kekayaan instan. Ini dia, lakukan untuk segera menikahi Cinta, perempuan yang ia cintai. Bukannya ingin menghalangimu, Le, tapi kekuatan gaib kali ini sangatlah kuat. Kamu harus bisa merawatnya dan tidak boleh melewati sekalipun rutinitas untuk memberikan sesajen. Kamu harus menumbalkan keluargamu agar tetap bisa menjalankan pesugihan ini. Jelas Mbah Mono. Saya siap menanggung segala resikonya, Mbah. Dia satu-satunya harapan hidup saya. Saya akan melakukan apapun demi dia. Jawab Doni mantap. Mbah Mono akhirnya menyetujui permintaan Doni. Ia akan mengeluarkan kekuatan gaib kepada Dono berupa jin, pemberi kekayaan. Sebagai imbalan, Mbah Mono memerintahkan Doni untuk menyiapkan sesaji setiap malam 1 suro. Terakhir, Mbah Mono berpesan agar Doni tidak kaget jika salah satu dari keluarganya menjadi catatan atau bahkan berakhir meninggal. Tidak lama setelah itu, Dono jadi orang kaya dadakan. Uang tersebut kemudian digunakan Doni untuk melamar Cinta. Orang tua Cinta yang melihat kesuksesan Doni itu langsung menyetujui hubungan mereka. Seminggu kemudian, mereka resmi menikah.
Namun beberapa hari setelah ia menikah, Doni harus menerima kenyataan bahwa jin yang diasuhnya mulai mencari tumbal. Sang ibu tercinta meninggal dunia karena serangan jantung. Doni sedih melihat ibunya yang masih sehat itu meninggal dunia. Akan tetapi, Doni tidak boleh lemah. Itu adalah wujud dari perjanjian yang dibuat saat melakukan pesugihan ini. Hari demi hari dilalui, kekayaan Doni semakin bertambah. Rosa dan Togar yang mendapatkan informasi bahwa hidup temannya ini sudah berubah. Mereka kaget, benar-benar kaget. Wah, gimana caranya Doni bisa kaya secepat itu? Kita aja yang di kota cari kerja susahnya minta ampun. Doni menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah mewah. Doni juga tidak lupa untuk membalikan istrinya perhiasan mahal. Sawah dan tanahnya kini berhektar-hektar. Kesenangan itu kemudian dibenturkan dengan kenyataan pahit lainnya. Anak pertama Doni meninggal karena keguguran. Hal itu membuat Doni sangat sedih. Terlebih istrinya yang sudah rela mengandung. Malangnya, kejadian itu terus-menerus terjadi. Meski Doni diberi kekayaan melimpah, namun di sisi lain, jin itu terus-menerus merenggut nyawa anaknya. Memang Doni memiliki satu anak yang selamat, akan tetapi anak itu terlahir cacat mental. Doni marah dengan keadaan yang diterimanya ini. Ia kesal dan mogok memberikan sesajen kepada jin itu. Doni berharap jin itu berhenti mengambil satu persatu anaknya. Namun keinginan Doni itu tidak terkabul. Ia bahkan harus mengalami penderita lainnya. Rupanya jin pesugihan itu marah atas pelakuan Doni. Suatu hari, ia jatuh sakit. Sekujur badannya terasa panas dan sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan besi runcing yang ujungnya panas. Keadaan itu membuat Doni lemah, yang akhirnya berakibat hilangnya pelet yang diberi kepada Cinta. Cinta yang sadar dirinya kena guna-guna langsung meminta cerai. Ia juga memanfaatkan keadaan Doni yang tidak berdaya itu dengan meraup semua harta yang dimilikinya. Doni kini jatuh miskin dan tidak berdaya. Berminggu-minggu ia tidur di kasur dengan tidak ada orang yang merawat. Doni meninggal di tempat secara menggenaskan. Sementara temannya, yaitu Rosa dan Togar, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengetahui kebenarannya, Pak Pujo pun, yang dikenal sebagai dukun sakti di desa, tidak bisa membantunya. Padahal Pak Pujo sendiri sudah mewanti-wanti Doni agar tak berbuat lebih. Si Doninya justru melakukan kesalahan besar. Apa yang kita tanam, ya itu yang akan kita tuai. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.